Dia bernama Carl, pria kesepian yang hidupnya stuck gitu-gitu aja. Gak ada perkembangan kayak hubunganmu dengan dia. Carl menolak segala sesuatu dalam hidupnya termasuk ajakan temannya untuk kongkow bersama. Dia mencari berbagai alasan bagaimanapun caranya agar dia menolak ajakan temannya walaupun temannya tahu dia berada di penyewaan film bokep. I can see you, Carl. I'm outside the video store. That's not me. Akhirnya Carl ikut nongki bareng karena Carl menutup diri. Dia bahkan tidak tahu temannya sudah tunangan. Oh, there it is. Dia diajak untuk ikut open bar. Lalu dia mengalihkan perhatiannya kepada mantan istrinya yang sedang bercumbu dengan pacar barunya. Nampaknya Carl belum bisa move on dari mantan istrinya. Kemudian Carl pergi, ditutup dengan gaya salto, lalu dia ciao. Carl punya tetangga yang baik dan menawarinya banyak hal, namun dia menolaknya. Carl menolak ajakan apapun, bahkan hanya sekedar brosur. Let me guess. No. Yep. Yes. No, I meant yes to your no. Dia bekerja sebagai approval di sebuah bank. Carl bersikap acuh dengan atasannya dan memiliki hubungan yang buruk. Dia menolak ajakan atasannya bahkan sebelum mengetahui kapan tanggal acaranya. You don't know what day it is. When is it? I'm Friday. out of town. Dia pun menolak setiap pengajuan dan telepon yang masuk. Ketika sedang merenungi hidupnya, dia bertemu dengan Nick, teman lamanya. Dia bercerita dia melakukan hal-hal gila. Lalu dia mengajaknya ke seminar dengan nama Yes Man Seminar. Saking gilanya, Nick menerima tawaran melempar batu ke kaca bank. Do you wanna throw that rock at the bank? Yes. Carl menolak segalanya dan masih terjebak di kehidupan masa lalunya. Hanya bosan yang dia rasakan, hingga akhirnya dia menemui titik jenuh dalam hidupnya. Lalu Carl iseng mengikuti seminar itu. Dia bertemu Nick di sana. Semua orang sangat antusias dengan acara itu. Terence sebagai narasumber di acara itu menanyakan siapa member baru di sana. Nick menunjuk Carl adalah member baru di sana. Who among you is new? Over here. Lalu Terence mengajaknya, namun Carl menolaknya dengan kata no. Turn up here. No thanks. Lalu Terence mendatanginya. Terence tahu hidupnya Carl sangat membosankan. Hidupnya hanya itu-itu saja. Tidak punya pacar, bahkan tidak bersemangat untuk colai. Lalu Terence membuat kontrak dengannya agar Carl mengatakan yes kepada semua tawaran yang datang kepadanya. Karena kalau tidak, dia akan mendapatkan konsekuensinya. Make me believe it! Yes, yes, yes! Tawaran pertama datang kepadanya. Ada seorang tunawisma ingin ikut numpang ke suatu tempat. Lalu Nick mengomporinya. Orang itu juga meminjam teleponnya. Setelah sampai di tempat tujuan, pengemis itu juga meminjam uang dari Carl. Lalu dia pergi. Ketika akan pergi, tiba-tiba mobilnya mogok. Ternyata bensinnya habis. Carl harus berjalan ke Pertamini. Dia mengisi bensin sambil ngoceh sendiri. Lalu datanglah seorang wanita imut dan cantik yang memfotonya. Setelah mendengar ceritanya, wanita itu mengantarnya ke mobilnya yang ada di bukit. Dia sempat foto bersama ketika naik motor untuk PDKT dengan malaikat maut. Beruntung mereka sampai di tempat itu. Sembari mengoceh, wanita itu karena omongannya Carl terlihat marah. Namun bukannya menamparnya, malah Carl dapat ciuman legit yang lama tidak dia rasakan. Unless you want to stick around and make out. What? What did you say? Hey, Have a good night. Sungguh hal yang tidak terduga. Esok paginya dia mulai menyadari ternyata benar juga yang diajarkan di seminar itu. Lalu Norman menghubunginya. Norman adalah atasan di tempat kerjanya. Carl diajak lembur dengan semangat. Dia menjawab yes. Karena dia seorang approval, dia pun banyak mengiyakan banyak hal termasuk pengajuan dananya untuk pengembangan usaha roti I think yes. dari seorang peminjam dana. Dan berita membahagiakan datang tiba-tiba. Ternyata sebelum mengajak Carl, Norman mengajak Demko, karyawan yang lain, untuk berangkat lembur. Namun Demko tidak mau. Lalu karena Carl mau, dia mendapatkan dukungan dari Norman untuk dipromosikan dan mendapatkan kenaikan gaji.
Sungguh di luar dugaan. Malamnya Carl nongki dengan teman-temannya. Dia mulai berubah, dia menjadi pribadi yang berbeda, termasuk mengucapkan yes untuk mentraktir teman-temannya minum sepuasnya. Well, you're okay with that, right, buddy? Yes. Carl lebih energik dan berani, termasuk mencium pacar seseorang. Sebagai bayarannya, dia berduel dengan pacarnya. Karena terlalu mabuk, Carl malah memukul orang lain. Perkelahian selesai setelah Carl mendapatkan sedikit hantaman. Hari berikutnya, sebelum berangkat, Tilly tetangganya meminta bantuan untuk memasangkan rak. Setelah selesai, Tilly ingin membayarnya dengan uang, namun Tilly tidak mempunyai uang cash. Kemudian Tilly membayarnya dengan menyikat timun milik Carl. Jelas dia menolaknya. Lalu karena kesepakatan sebelumnya dengan Terence, kemudian Carl terjatuh dan hampir celaka karena digigit anjing. Akhirnya Carl kembali ke kamar Tilly dan membersihkan timunnya. Dia menerima ajakan Norman untuk pesta Harry Potter. Terlihat dia semakin akrab dengan atasannya. Carl benar-benar berubah. Dia mulai mengiyakan banyak hal. Dari mencoba kasur anti guncang, beli roti, mengambil les gitar, belajar mengemudikan pesawat, mengambil les bahasa Korea, menolong para homeless. Lalu dia mengiyakan tawaran brosur untuk menonton sebuah konser. Malamnya dia datang dan hal yang tidak disangka pun terjadi. Karena dia mengiyakan menonton sebuah konser dan ternyata vokalis band itu adalah wanita yang menciumnya ketika kehabisan bensin. Sungguh di luar Nurul dan tidak habis fikri. Setelah selesai konser, wanita itu menyadari tentang Carl. Dia mengobrol sedikit dan lalu Carl mengantarnya ke motor wanita itu. Wanita itu bernama Allison. Selain bernyanyi, ternyata Allison adalah fotografi parkour dan dia mengajak Carl untuk datang ke kelasnya besok. Carl kemudian bersiap tidur untuk bersiap pergi dengan Allison. Namun temannya mengajaknya hangout dan jelas Carl langsung berangkat. Esok paginya dia sedikit oleng karena kebanyakan minum ekstra jongos. That sounds like... I think I'd really... Allison terlihat tertarik. Dia mulai bercerita hubungannya dengan Carl. Bercerita dengan temannya, dia tidak akan bertemu dengan Allison jika dia tidak mengatakan yes pada tunawisma. Lalu Carl diajak Lucy untuk mempersiapkan gaun pernikahannya. Carl, would you like to throw Lucy a bridal shower? Yeah. Malam harinya dia datang ke pesta Harry Potter di tempat Norman. Setelah menyelesaikan 5 chapter Harry Potter, mereka pergi dan mampir ke tempat konser. Allison bermimpi memiliki konser yang sangat besar di Super Bowl. Mereka saling menyukai, lalu mulailah mereka bersilat lidah. Ketika sedang santai, penjaga datang. Karena Carl seseorang yang yes man, dia mengiyakan perintah Allison dan penjaga dan terjadilah hal seperti ini. Banyak sekali yang mengantri untuk mendapatkan approval. Lalu temannya yang bernama Lee datang. Ternyata bos besar datang karena Carl terlalu banyak meng-ACC pengajuan hutang. Untuk terakhir kalinya, Carl meng-ACC Lee untuk membeli Ducati. Lalu dia menemui vice president itu. Dan ternyata yang didapatkan oleh Carl bukanlah pemecatan, melainkan diberikan kenaikan jabatan. Karena ternyata 98% pengajuannya menyelesaikan tagihannya. Wow, boom. Carl bersama Lucy di toko baju. Penjaga toko bajunya adalah orang Korea yang sangat jutek. Lalu Carl berbicara dengan bahasa Korea karena dia telah berlatih. Wanita itu bercerita, dia sedih karena dia belum mendapatkan jodoh. Namun dia harus menyaksikan orang-orang mencari baju pernikahan. Karena ucapan semangat Carl, dia menjadi ramah. Okay. Dan tiba-tiba ada orang yang akan bunuh diri. Carl mencoba menolongnya. Carl membujuknya. Karena Carl sudah belajar les gitar, dia bernyanyi untuk menenangkan keadaan. Semua orang mengikuti nyanyian itu. Ketika sedang teralihkan, Carl menarik orang itu yang akan bunuh diri tadi dan akhirnya terselamatkan. Ketika sedang di bandara, dia bertemu dengan Stephanie. Dia melihat Carl menyelamatkan orang di TV. Carl akan pergi dengan Allison. Mereka pergi dengan pemberangkatan pesawat pertama yang akan pergi pada saat itu. Kemudian mereka ke Lincoln.
Mereka ke museum telepon berlatih menembak, menonton pertandingan rugby, ke peternakan ayam, lalu berteduh ke sebuah gudang. Di sana, Allison mengajak Carl untuk hidup bersama. Awalnya, Carl terlihat bingung karena terlalu lama menjawab pertanyaan itu. Akhirnya, Allison mengulanginya dan Carl menjawab dengan sangat cepat. Here, ask me again. Yes. Can I pause there? Sebelum pulang ke bandara, Carl ditahan pihak keamanan. Di sana dia ditanya tentang kegiatannya akhir-akhir ini karena mencurigakan. Mulai dari belajar bahasa Korea, membeli tiket yang acak, belajar pesawat, beli seblak pakai daun, dan mengira Carl adalah teroris. Allison terkejut karena itu, dan ternyata faktanya Carl sudah pernah menikah. Lalu temannya menjelaskan kenapa tindakan yang dilakukan oleh Carl. Ternyata karena seminar yang dia ikuti, bahwa Carl mengucapkan yes ke semua hal, suka atau tidak karena seminar itu. Allison marah mendengar itu karena seakan apa yang dia lakukan selama ini bersama dengan Carl bukan karena rasa suka atau memang ingin melakukannya, tapi karena keharusan dari perjanjian pada waktu seminar itu. Allison pergi meninggalkannya. Carl mengejarnya, namun Allison menyuruhnya menjauh dan jelas Carl melakukannya. Carl mencoba menghubungi Allison namun tidak ada jawaban. Allison menolaknya. Kemudian Carl lulus bersertifikat pilot. Lalu Carl dihubungi Vice President bahwa kantor cabang tempat dia bekerja akan ditutup. Norman yang sedang berpesta menjadi sedih. Kemudian dia memberikan kejutan pesta untuk Lucy. Dia mengajak semua orang untuk menghibur. Carl mengenalkan Norman dengan Sumi. Tilly meminta bantuan ke temannya. Jelas dia mau karena dia juga ingin membersihkan timunya. Selesai pesta, Stephanie menelpon. Dia curhat kalau dia bertengkar dengan pacarnya. Stephanie mengajak Carl bermalam di tempatnya. Namun kali ini Carl menolaknya dan mengatakan tidak. What are you saying? I'm saying no. Dia pulang lalu tiba-tiba lift bermasalah. Dan mobilnya pun kena gebok karena parkir sembarangan. Carl nekat mencari Terence. Dia mengagetkannya dan terjadilah kecelakaan. Terrence, don't freak out. Carl masuk rumah sakit. Dia bercerita tentang perjanjian yang membuatnya apes kalau mengatakan no. Terence yang ada di sebelahnya bilang perjanjian itu sebenarnya tidak ada. Itu hanya gertakan karena jika Carl bilang tidak, maka dia akan malu. Karena ketika seminar waktu itu ditonton oleh orang banyak. Terence kemudian menjelaskan, intinya bukan untuk mengiyakan semua hal, walaupun memang itu adalah konsep awalnya. Dan tujuannya adalah untuk membuka diri. Katakan yes bukan karena kamu harus atau bukan karena perjanjian, tetapi karena kamu tahu di dalam hatimu kamu menginginkannya. Mendengar itu, Carl langsung menemui Allison. Beruntung, Lee sudah memiliki motor Ducati untuk dipinjami dan dia langsung gaspol. Carl menjelaskannya, sekarang dia tahu apa yang harus dia lakukan. Carl bilang, jika bukan karena kata iya, dia tidak akan mungkin bisa bertemu dengan Allison. Dan sekarang Carl tahu apa yang dia inginkan, yaitu ingin bersama Allison untuk menikmati semua ketakutan akan dunia ini. Kemudian film pun selesai ditutup dengan silat lidah dan Carl sedikit pamer belahannya. Dari film ini kita belajar, hal baru datang dari mana saja, dari siapa saja, selama kita mengiyakannya. Perubahan datang dari kata yes. Jika hidupmu merasa jalan di tempat, tidak ada perubahan, mungkin karena memang dirimu sendirilah yang menutup perubahan itu dan tidak memberikan kesempatan perubahan datang. Seperti Carl yang mendapatkan hal baru karena dia mengatakan yes. Sekarang, katakan yes untuk semua hal yang datang kepadamu, namun jika memang hatimu menginginkannya. Sekian kultum dari saya, matur nuwun.